kita memulai pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita membaca Al-Fatihah satu kali, mendoakan guru kita dan orang tua kita. Al-Fatihah. Angga Purtalun, Anggun, Aulia Rahmawati, Delinda, Fitri, Fitria Indah Sari, Gita, David Putra, Iqbal Putra Maulana, Isna, Jalmani, Sian, Alika, Marsa, Mariam, Muhammad Nasiruddin, Rasya, Okta, Selvina, Vincent, Yusuf Andi Basoro, Zahra Yusuf Fitri, Rega, Irfan Ardiansa, Muhammad Sahrul Arroja. Silakan dibuka kitabnya. Silakan dibuka kitabnya. Masih pada bab atau kitab Shalah. Pelajaran kali ini faslun Sholatul Jamaah. Wa yajuzu lil musafiri wasfu sholati ar-rubaiyati. Pada faslon ini kita akan mengkaji tentang sholat dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan itu kita sebagai umat Islam, syariat Islam itu syariat yang mudah dan tidak memberatkan, tidak mempersulit. Kita ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Jadi ini mungkin ketika kalian dalam perjalanan bisa mempraktekkan rukhsah dalam Islam. Salah satunya adalah mengqashar sholat. Silakan dibuka kitabnya, kita maknai. Nanti setelah satu faslon ini akan ada salah satu yang membaca. Mohon ditulis dengan ini sesuai apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal siji. Waya juyulan menang. Waya juyulan menang. Waya juyulan menang lil musafiri kedue wong kang lelungan. Apa qasru sholati
ringkes atau ngosor sholat. Qasru sholati menjadi fa'il, fi'ilnya mana? Ya juju. Ar-rubaiyati kan bangsa papat. Ar-rubaiyati kan bangsa papat. Bihomsi saro'ito kelawan 5 piro-piro syarat. Jadi ketika diperbolehkan kepada orang yang sedang dalam perjalanan itu meringkas atau mengqashar sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat yang tidak diqashar sholat apa? Zuhur dan maghrib dengan 5 syarat. Rupane yom si saro itu kelawan 5 pira-pira syarat. Rupane ayatna yen to ana apa safaruhu lungane wong suwiji iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Kok ada iku di situ? Karena ayatuna itu tasrifnya kana juga bisa beramal seperti kana yakunu pun tarfa'usna wa tansibul khabar. Isimnya safaru, khabarnya fi ghairi maksiatin. Iku fi ghairi maksiatin tetap ing dalem liyane maksiat. Wa antakuna lan yen kok ana apa masafahu jarak tempuhe safar, jarak tempuhe musafir atau jarak tempuhe safar, dunia rujuk ke safar saja. Iku sittata asara ana 16 apane farsahon pose 16 pos 16 farsah. Wa ayatuna lan yen ana sapa wong suwiji iku muaddiyan wong kang nekani lisolati maring sholat arba'iyati kang bangsa 4 rakaat. Sholat yang dilakukan adalah sholat 4 rakaat. Kalau sholat maghrib nggak bisa, nanti repot. Sudah 3 rakaat diringkas separuh jadi setengah, nggak bisa. Maghrib dan subuh nggak bisa. Wa ayan liyalan yen toh niat sapa wong suwiji. Wa ayan liyalan yen toh niat sapa wong suwiji al qasra ing qasar. Qasar tadi orang ringkas ma'al ihrami ing dalem sertane takbiratul ihram. Ma'al ihrami ing dalem sertane takbiratul ihram. Alayak kama yen toh ora mungkin sapa wong suwiji, maaf, alayak kama yen toh ora manut makmum, tidak bermakmum sapa wong suwiji bi mukimin kelawan wong kang mukim. Syarat-syarat qasar, jadi
kalian nanti ini juga membahas jamak. Jadi antara jamak dan qasar itu adalah sebuah pembahasan berbeda. Satu pembahasan tapi suatu akmal berbeda. Kalau jamak itu mengumpulkan, kalau qasar itu meringkas. Syaratnya qasar ada 5. Yang pertama, safaruhu ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanannya itu harus perjalanan yang selain maksiat. Dalam tanda kutip, perjalanan yang tidak diharamkan. Perjalanan yang tidak diharamkan. Perjalanan yang tidak diharapkan itu seperti apa toh? Contoh dia perjalanan wajib seperti membayar utang, berjihad, itu perjalanan wajib. Yang kedua perjalanan apa? Sunnah, boleh silaturahim. Yang ketiga perjalanan mubah. Jadi syarat qasar ada 5. Yang pertama Pak, safarnya selain maksiat atau haram. Selain maksiat itu bisa wajib seperti ketika melunasi hutang. Misal kalian mempunyai hutang pada teman kalian yang rumahnya jauh, jarak tempuhnya jauh. Sini ada yang rumahnya Sumatera. Ini rumahmu Pati Juwono karo Gone Iqbal Pereng. Itu perjalanannya sudah memenuhi syarat qasar, membayar hutang. Tapi kalau sekarang kan ada bisa perjalanan sunnah seperti silaturahim. Bisa perjalanan mubah seperti piknik, rekreasi. Yang kedua syaratnya apa? Jarak tempuh harus berapa? 16 farsah itu apa? Ya, jelaskan. Farsah ini tidak hitungan yang sangat jarang kita dengar mungkin. Kenapa? Karena memang ini adalah hitungan para ulama terdahulu. Kalau sekarang itu sudah dikonvensi oleh ulama-ulama modern atau ulama kontemporer, 16 farsah itu diperkirakan 82 kilometer. Jadi sekarang kan ada Google Map. Ketika perjalanan yang kalian tempuh kira-kira ada 8, sudah ada 82 km. Jadi kalian bisa melakukan rukhsah, yaitu sholat qasar. Bisa melakukan sholat dengan qasar. Yang ketiga apa syaratnya? Yang ketiga sholat 4 harus sholat yang 4 rakaat, 3 rakaat tidak bisa. Yang keempat yang qasar ini harus dibarengkan dalam takbir Jadi ketika orang niat sholat itu kan ketika takbir, semisal kalian mau melaksanakan sholat qasar
duhur. Allahu Akbar. Kan ketika sholat duhur tanpa qasar kan ya kayak gini. Dalam niat itu harus ada 3 komponen. Qasdul fi'li, ta'yin, fardhiyah. Usolli fardhu dhuhri. Itu ketika izin. Tapi ketika jamaah berarti ada tambah makmum. Di dalam hati itu ketika takbiratul ihram harus ditambah niat qasar. Usolli fardhu dhuhri. Niat ingsun salat zuhur atau saya berniat salat fardhu zuhur dengan qasar. Selama Allahu Akbar itu harus ada niat itu. Niat qasarnya harus ditambahkan di dalam hati. Yang kelima, tidak boleh tidak makmum pada muqimin. Tidak boleh bermakmum pada orang yang mukim. Contoh, Rasya pergi ke Juwono, mau silaturahim ke rumahnya siapa itu namanya? Lalita. Tidak boleh Rasya itu ketika mau qasar kok jamaah makmum kepada orang setempat yang notabene dia menyempurnakan sholatnya. Itu qasar. 5 syarat qasar kira-kira bisa dipahami? Sekarang selain qasar yang sehubungan dengan perjalanan itu ada rukhsah lagi yaitu jamak. Waya juyu, lanjutkan dulu satu paslon. Waya juyu lan renang. Lil musafiri kedue wong kang lelungan. Failnya ya juyu apa ayat sema'a yen to ngumpulke to jamak sapa musafir baina zuhri ing dalem antarane salat zuhur wal asri lan asar wa bainal maghribi lan ing dalem antarane fi waqtin bagaimana tandanya itu fi waqti ayyihima ing dalem wektu endi dhuwur asar. 5 maksudnya kalau dhuwur asar saat kang karep sapa musafir utawa sapa wong suci wa bainal maghribi lan ing dalem antarane salat maghrib wa isya'i lan isya di waktu ayyihima ing dalem wektune endi-endi maghrib isya saat karep sapa wong suci sapa musafir. Sini setelah qasar ada teman mengumpulkan 2 sholat menjadi satu. Jadi ini kalau nggak dibahas ya bahaya. Saya itu pernah ketika masih mondok itu ada seorang bertamu ke tempatnya Bayai, saya yang ketemu. Mereka itu gagal paham atau entah salah paham.
rumangsane jamak sholat itu ngene. Zuhur maghrib, zuhur asar. Itu zuhur asar digabung menjadi satu salaman. Itu orang awam ada yang memiliki gambaran seperti itu. Maka ini perlu dikaji betul-betul agar kita tidak salah paham. Agar kita ketika ada orang salah paham kita bisa meluruskan. Sini tidak disebutkan dengan jamak dengan detail. Jamak atau mengumpulkan sholat itu sholat-sholat yang boleh dijamak sholat-sholat yang boleh dijamak apa? Zuhur asar. Dilakukan waktu apa? Fi waktu ayyi masa. Terserah mau dilakukan di waktu yang mana. Kalau dilakukan di awal namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di akhir namanya adalah jamak. Tadi sebelum bab jamak kita ada pembahasan tentang qasar. Berarti untuk 3 sholat ini bisa dilakukan jamak sekaligus qasar. Paham? Berarti maghrib contoh ketika sholat zuhur digabung dengan asar dijamak di waktu zuhur. Ketika jamak saja tanpa qasar berarti sholat zuhurnya dilakukan 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jika dilakukan beserta qasar berarti zuhur 2, asar 2. Paham? Jamak qasar itu fi'lu berbeda, tapi bisa dilakukan sekaligus ketika dalam sholat yang 4. Sekarang akan saya bacakan yang di matan tidak ada, ini di sarafnya. Syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim. Jadi disebutkan ada 3. Yang pertama ayyubda'a bidhuri qabla asr. Berarti sholat yang awal harus dilakukan. Awal harus dilakukan. Berarti ketika jamak takdim zuhur dan asar sholatnya apa dulu? Yusuf Baskoro. Ketika jamak zuhur maghrib dan isya mana dulu? Maghrib. Ketika jamak pada sholat zuhur dan maghrib mana dulu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wis ana gantune dhewe-dhewe. Mulai jamak kabeh. Sholat karena apa jenenge? Dolan. Jalan-jalan piknik atau apa? Ora sholat blas. Salatnya dijamak. Awet subuh, zuhur, asar. Itu tidak sesuai teman-teman, tidak boleh. Usolli fardhu subuhi zuhri berongan Allahu akbar bar. Tidak bisa. Jamak itu ada ketentuannya, tidak boleh menyalahi. Sholat awal harus didahulukan. Syarat yang kedua
niat jamak pada sholat pertama, bukan di takbiratul ihramnya, harus di takbiratul ihramnya. Jadi gini, contoh saya mau menjamak zuhur dan asar. Saya mau menjamak zuhur dan asar, karena di mana? Niat zuhur seperti biasa. Niat harus ada ketika makmum, jadi harus ketika saya menjadi imam harus ada berapa? 3 poin wajib dan niat imam kan sunnah. Qasdu, ta'yin, fardhiyah dan niat imam. Sholli fardhu zuhri imam. Tambah lillahi ta'ala mustaqbil bidari adaan arba rakaatin. Itu hukumnya sholli fardhu zuhri imam lillahi ta'ala. Di tengah-tengah sholat, pokok sebelum salam atau mau dibarengkan untuk ihram juga bisa. Itu dalam hati harus niat saya menjamak sholat zuhur ini dengan asar. Majmu'an bil asri. Saya jamak zuhurku dengan asar. Kalau tidak niat sampai salam, berarti tidak boleh menjamak, harus melakukan asar pada waktunya. Nah, tadi saya menjelaskan zuhur kan 4 rakaat, berarti boleh di ini kalau praktek qashar sekaligus jamak. Qasharnya harus dimasukkan dalam niat awal. Sholli fardhu zuhri qasran imaman lillahi ta'ala. Di tengah-tengah sholat bisa di niat jamak. Mau di takbiratul ihram juga bisa. Tapi lebih enak itu di tengah-tengah. Karena takbiratul ihram itu kalau masukkan terlalu banyak niat itu mungkin refleks hati itu agak sulit. Yang ketiga, di sini dijelaskan masalisu al-malah. Malah itu kalau dalam bahasa Jawa itu nuni. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bertahap langsung. Tidak boleh jeda sampai kira-kira 2 rakaat. Kalau terjeda terlalu lama itu 2 rakaat, jamaknya enggak harus asar pada waktunya. Harus asar pada waktunya. Ini sholat niat awal jamak takdim. Kalau jamak akhir syaratnya hanya 1, yaitu niat jamak di waktu awal, waktu sholat awal. Perbedaannya bagaimana? Niat jamak pada sholat pertama atau sholat awal, niat jamak di waktu sholat. Paham? Kalau pada sholat itu berarti kalian sholat atau tidak? Nak jamak takdim sholat toh? Tapi kalau jamak akhir itu niat jamak di waktu awal. Kalian sedang sholat atau belum? Jadi ketika ada orang kemudian ada rencana zuhur nanti akan dijamak takhir dengan asar di waktu zuhur, kalian harus niat menjamak zuhur dengan asar. Niatnya itu kalian belum melakukan sholat, berarti mungkin kalian masih di dalam kendaraan, bisa niat sholat, niat jamak, niat sholat, niat jamak. Biasanya ini kan ketika waktu maghrib, ketika orang dalam perjalanan itu kan tidak kurang ideal ketika maghrib itu tidak dijamak akhir, karena waktu maghrib itu sangat singkat, ya kan? Karena waktu maghrib yang sangat singkat, maka idealnya itu jamak takhir. Pas maghrib masih melakukan perjalanan, kemudian dalam mobil niat jamak. Nanti turun pas istirahat, jadi niatnya di mana? Tinggal sholat seperti biasa.
Kalau mau kosor isanya nanti jadi tinggal menambahkan ya toh. Untuk maghrib tidak bisa di kosor. Ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin bertanyakan tentang jamak atau mungkin tentang jarak? Kira-kira jarak sudah paham? Selain udzur safar itu kalau dalam kitab yang lain yaitu dalam kitab At-Taqriyah As-Sadidah itu boleh menjamak sholat ketika hujan. Di sini tidak ada dan ketika sakit. Tapi perlu diperhatikan sakitnya sakit bagaimana. Tentunya yang sakit sudah mencapai level darurat akan berat ketika harus bolak-balik sholat dua. Tapi hanya sakit budikan apa? Kalau anak santri kan penyakitnya apa? Budikan, Iqbal budikan, sangat aneh. Siapa ini? Gak jangan musola kenapa? Gak asal musola. Saya jamak dan tidak. Itu yang sakit-sakit yang jadi bilang pak. Parah. Kita lanjutkan. Waya juyulan enam. Lil hadiri kedue wong kang ana omah. Ini tidak bergian. Fil maqali ing dalem hudan. Baina ayat sema apa failnya yaju. Apa ayat sema yang kon jamak sapa wong Baina rumah ing dalem antarane zuhur asar atau maghrib isya. Fi waktil ula ing dalem waktu kang pertama. Min rumah saking zuhur asar atau maghrib isya. Ini adalah menerangkan tentang jamak karena ada hujan. Jadi ini contohnya, ini gambarnya gini. Ketika mungkin rumahmu agak jauh dari masjid dan tidak ada payung ataupun jas hujan, sholat jamaah maghrib ke masjid, kemudian hujan yang sangat lebat dan diperkirakan akan sulit nanti ketika harus menunggu waktu hujannya itu sangat parah. Dan itu bisa terjadi di rumah atau di mana pun. Ketika walaupun kalian tidak dalam perjalanan itu boleh menjamak sholat. Kenapa? Ini kalau untuk contohnya yang ideal itu bukan maghrib isya. Karena maghrib isya itu jaraknya dekat. Oh jangan maghrib, kalian bisa menunggu isya dulu kan bisa. Tapi kalau dulu asar, dulu jam 12, asar jam 3. Tiba-tiba jam 12 kalian dulu ke masjid jam 11 berdeh. Kalau pulang ke masjid tadi akan memberatkan. Bisa menjamak sholat dulu dan asar dengan jamak takdim karena hujan. Syaratnya yaitu 3 syarat tadi ditambah apa? Syaratnya sama dengan syarat tadi ini, ada tambahan hujan. Ketika syaratnya karena hujan berlangsung selama 2
saja, tapi tidak dengan qasar. Jadi ke masjid hujan deras kemudian dijamak sekalian asarnya. Jadi tanpa qasar, tetap dilakukan 4 rakaat. Jadi kalau sekarang di sini kan diterangkan, mungkin kalau kembali ke rumah nanti berangkat lagi basah kuyup, sandalnya kotor, pakaiannya kotor karena perjalanannya itu jalannya masih tanah. Kalau sekarang kan akses ke masjid itu kan sudah enak, jalan-jalan sudah pada pakai. Entah teman kita yang ada di luar Jawa, mungkin ada yang dari luar Jawa, kalau mau ke masjid itu jaraknya 20 meter, 50 meter, 100 meter, jalannya tanah, banyak ular. Kalau hujan blok-blok bahaya. Yang di luar Jawa. Di sini ada yang di luar Jawa nggak? Tidak. Aman. Nah, potongan, jalannya cara kabeh, alasan mau jamak gara-gara hujan. Rumahnya dekat masjid nggak bisa. Jadi jalan khusus dan sholat dalam perjalanan itu ada di 3: qasar, jamak takdim, dan jamak ta'khir. Kita qasar tadi apa? Qasar adalah meringkas sholat dari berapa rakaat menjadi berapa? 24 menjadi. Berarti sholat apa saja yang boleh diqasar? Zuhur, asar, maghrib. Maghrib boleh. Maghrib tidak boleh. Iqbal, kalau jamak tadi apa? Jamak adalah menggabungkan sholat. Jadi apa jamak? Jamak itu artinya berkumpul, menggabungkan sholat. Dalam hal ini ada waktu sholat yang digabungkan. Kalau jamak itu sudah ada ketentuannya, pasangannya apa saja anggun untuk jamak? Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau di awal namanya jamak, kalau di akhir namanya jamak takhir. Syaratnya perjalanannya harus berapa? 16 parsah sama atau setara dengan ukuran kita, yaitu 82 kilo. Sekarang saya ingin salah satu membaca sejarah, silakan dibaca paslon yang telah dipelajari pada siang hari ini. Paslon sampai pasal suci, kaya judul lantaran ilmu sakiri kedua wonang dan apa pasal salati ringkas utawa masal salat. Yang lainnya bisa menyimak sambil melengkapi jika ada yang kurang lengkap. Melakukan 5 bila syarat rupane anyakuna info ono opo sakaru lumane wong suci iku fiwiri maksiatin ing dalem yana maksiat wa antakuna lan yen ono opo masafatuhu jarak temui sabar iku sitata asyara ono nulis pasapan apane pose wa ayakuna lan yen ono sapa wong muadian iku wong kang nekani misolati maring salat arupe nyati kang bangsa patang rakaat.
Allah ora manut sapa wong suci bimukimin kalawan wong kang mukim. Waya susulan menang lil musafiri kedue wong kang lelungan apa ayat semana yen to ngumpulake sapa musafir. Baina dhuhri ing dalem salat dhuhur ing dalem antarane salat dhuhur wal asri lan salat asar. Fi waqti ayyima ing dalem waktu undi dhuhur asar. Sya'a kang karep sapa musafir. Wa bainal maghribi lan ing dalem antarane salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Fi waqti ayyima ing dalem waktune endi-endi maghrib isya. Sya'a kang karep sapa musafir. Wa yajuzu lan menang ila hadiri kedue wong kang ana omah. Ilmatari ing dalem udan. Apa ayat sema'a yang jamak sapa wong inauna ing dalem dhuwur asar utawa maghrib isya. Fi waqtil ula ing dalem wektu kang pertama minuman saking dhuwur asar utawa maghrib isya. Sudah ya, pelajaran kali ini saya akhiri. Jangan lupa tingkatkan belajarnya karena kira-kira sekitar 2 minggu lagi kita akan menghadapi asesmen akhir semester ganjil. Semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.